Perkenalkan, saya Agneta Stefani, nomor absen 2. Perkenalkan, saya Vino Surya Putra Pratama, nomor absen 14. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Horul Azam, absen 23. Perkenalkan, nama saya Raffi Ristan Afalah, nomor absen 25. Hai, perkenalkan juga nama aku Najwa Sajadodana dari absen 18. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tiara Putri Maharani, nomor absen 32. Aglomerasi toko bunga di Semarang, Kampung Pelangi, merupakan sebuah destinasi wisata yang unik dan menarik. Toko ini tidak hanya menjual bunga-bunga segar, tetapi juga menawarkan sebuah pengalaman yang unik dan berkesan. Jadi, jika Anda sedang berkunjung ke Semarang, jangan lupa untuk mengunjungi pasar bunga di Kampung Pelangi. Setelah ini, mari kita lihat bagaimana kondisi aglomerasi di Pasar Kembang itu sendiri. Di tengah-tengah Kampung Pelangi, Kota Semarang yang penuh warna dan kegembiraan, terdapat sebuah toko bunga unik dan menarik. Aglomerasi toko bunga ini berada tepat di depan Kampung Pelangi yang menjadi perhatian para wisatawan Kampung Pelangi. Toko bunga ini terletak di sepanjang jalan depan Kampung Pelangi, Kota Semarang. Aglomerasi toko bunga ini atau biasa disebut Pasar Kembang bukan hanya sebuah toko bunga biasa. Toko ini memiliki konsep yang unik, yaitu menggabungkan bunga-bunga segar dengan kerajinan tangan yang unik. Anda dapat menemukan berbagai jenis bunga, mulai dari bunga mawar, bunga lili, hingga bunga orchid. Para penjual bunga ini juga bukan sekedar menjual bunga, namun juga menjual kerajinan tangan. Terkadang, warga penduduk Kampung Pelangi pun berkolaborasi membuat kerangka kerajinan di karangan bunga. Anda dapat melihat langsung bagaimana kerajinan tangan tersebut dibuat, dan bahkan Anda dapat mencoba membuatnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan kami kelompok 4, kami akan menggali informasi tentang penduduk Kampung Pelangi. Di sini bersama narasumber dari penduduk Kampung Pelangi sendiri. Dengan Bapak siapa? Saya Dr. Andes Ali Mukhtar. Baik Bapak, izin wawancara ya Pak. Ya, monggo persilakan. Berapa lama Bapak Ali Mukhtar tinggal di sini? Saya sudah lama, yakni sejak tahun 93 sampai sekarang. Yang awal mulanya saya itu statusnya buruh dan akhirnya menjadi penduduk asli sini karena melalui perantara pernikahan dengan warga Kota Semarang. Selanjutnya, bagaimana asal-usul para penjual bunga bisa serentak berjualan di dekat Kampung Pelangi ini, Pak? Ya, kalau mengenai histori daripada Pasar Kembang, yang istilahnya dulu terkenalnya dengan Pasar Kalisari ya, Pasar Kembang Kalisari, itu memang tadinya mayoritas dari penduduk non-lokal, artinya banyak yang dari daerah Bandungan, yang dia merupakan produsen bunga itu sendiri, kemudian mencoba mengais rezeki melalui bisnis perdagangan kreatif. Baik, selanjutnya pertanyaan saya lanjut Bapak. Apa dampak yang dirasa sebagai warga sekitar mengenai penjualan bunga tersebut? Ini dampaknya ada dua versi ya, tapi yang dominan adalah dampak yang positif dirasakan, yang mana di tengah-tengah persaingan kehidupan yang semakin sulit dalam arti untuk
dalam bidang ekonomi dengan adanya kreativitas, inovasi, dan karya daripada penduduk sekitar melalui pembuatan bunga kertas ini. Itu ada yang gladiol, kemudian ada yang jenis istilahnya yang seperti rangkaian bunga, karangan bunga, dan sebagainya. Ini akhirnya menjadi sumbangsih bagi pemasukan ekonomi warga sekitar. Kreatifnya kadangkala yang dihadapi oleh para UMKM ini khususnya adalah perangkai bunga. Ini biasanya kalau musim penghujan itu memang sedikit banyak kendala. Karena apa, yang pertama, banyak dari segi instansi yang biasanya membayar. Selanjutnya, apakah penduduk sekitar Kampung Pelangi ini bermata pencaharian sebagai penjualan bunga? Kalau dilihat dari sisi kehidupan sosial masyarakatnya untuk wilayah di sini itu adalah beraneka ragam. Ya, tapi kalau wilayah khususnya yang berkota ini sedikit jumlahnya. Sebagian besar juga driver, karena kalian mereka dulu juga pernah ada sistem seperti training juga kaitannya dengan montir. Ya, Pak. Ya. Apa sih yang menjadi ciri khas dari Kampung Pelangi ini? Ciri khas daripada Kampung Pelangi ini atau ikoniknya di sini sebetulnya ada akses wisata rohani juga ya. Artinya karena di sini ada pepunden. Pepunden itu adalah sesepuh yang merupakan cikal bakal atau cikal guru di wilayah sini, yakni ada makamnya Brinte. Caranya sendiri gimana? Untuk tradisi acara di sini, karena penduduk asli dengan pendatang itu seimbang. Misalnya seperti acara menyambut atau menyongsong tahun baru Hijriah. Sebelumnya nama Mas siapa ini? Haji. Oh ya. Yang pertama, berapa lama sih Mas bekerja di sini? 4 bulan. Sekitar 4 bulan. Adakah pegawai yang membantu di tempat ini? Ya. Ada berapa orang sekitar? Sekitar 1-2 orang. Oh iya. Dari mana pegawai tersebut berasal? Dari Semarang, Semarang. Bandungan. Barang apa saja yang dijual atau diangkut di sini? Bunga. Hanya bunga doang, Pak? Bunga ya, dibikin kerangkai bunga, buket, standing. Oh iya. Terima kasih, Pak. Ya. Namanya siapa? Namanya Rizky, Mas. Rizky ya. Ya. Dari mana barang-barang tersebut didatangkan, Mas? Kalau untuk bunga krisan sih dari Bandungan, Mas. Kalau mawar dari Malang. Mengapa barang-barang tertentu didatangkan dari tempat jauh, Mas? Soalnya kalau barang lokal itu kualitasnya terbatas ya, Mas ya. Masyarakat dari mana saja yang menjadi pembeli, Mas? Dari semua kalangan sih, Mas. Mengapa orang tertarik berbelanja di tempat ini? Biasanya sih dari displaynya, Mas. Ya. Oke. Adakah paguyuban atau persatuan pegawai atau pedagang di tempat ini? Ada, Mas. Paguyubannya itu kayak Floris Indonesia, Floris Nusantara. Oke. Makasih ya, Mas ya. Oh iya, sama-sama, Mas. Dengan Ibu siapa? Pipa. Apakah para pedagang atau pekerja memiliki grup media sosial untuk saling berkomunikasi? Ada. Terus, adakah kegiatan sosial yang terjadwal untuk para pedagang, misalnya pengajian, persekutuan, doa, atau kegiatan sosial lainnya? Ada, cuma perkumpulan setiap bulan. Adakah kegiatan tahunan yang diselenggarakan berkaitan dengan kearifan lokal, seperti selamatan pasar, bersih-bersih desa, atau lain-lainnya? Kemarin tirakatan 17-an. Adakah kegiatan bersama yang sifatnya rekreasi bagi para pekerja di sini? Nggak ada. Keuntungan setiap bulannya itu kisaran berapa, Bu, untuk perjualan? Ya, nggak mesti. Namanya orang jualan kan kadang sepi, kadang ramai. Nggak
bisa dipatok setiap bulan dapat segini, nggak bisa. Kalau pas rame kayak dulu rame ya bisa sebulan 2 juta bisa, sekarang nggak bisa. Ada waktu tertentu nggak ya Bu? Apa waktu Biasanya kalau rame itu kayak ada wisuda. waktu wisuda itu akhir? Tapi sekarang wisuda agak sepi, masalahnya sekarang banyak yang jualan online. Oh iya, kalah sama yang online ya. Terima kasih Bu. Di sini saya dengan Bapak siapa? Pak Manan. Oh, Pak Manan. Saya izin bertanya ya, Pak. Iya, iya. Untuk tempat parkir Bapak di sini saja atau tempat lain? Ada tempat lain? Udah, ini aja. Oh, di sini aja. Terus bagaimana tanggapan Bapak jika ada petugas parkir yang menarik dana lebih dari ketentuan? Kalau itu sih masing-masing pribadi orangnya ya, Mbak ya. Iya. Kalau tarifnya 3.000 ya tak minta 3.000. Oh ya, berarti sesuai dengan ketentuan ya, Pak? Ketentuan tarif. Iya. Selanjutnya, apakah Bapak pernah mengalami kelalaian dari kerjaan Bapak sendiri atau tidak ada, Pak? Ya, kelalaian itu kadang kan Tergantung pribadinya ya, Pak? Ya, misalkan kelalaian itu misalnya jenis apa? Kayak misal tiba-tiba bapaknya lupa narikin uang gitu. Ya, itu sering. Oh, itu sering ya, Pak? Oh, iya. Ya, sering lupa itu itu mintain lupa. Tiba-tiba orangnya pergi gitu ya, Pak? Sering. Iya. Selanjutnya, apakah Anda pernah mengalami kejadian atau pelayanan yang buruk gitu, Pak, dari customer gitu? Ya juga sering, Mbak. Oh, sering ya, Pak? Kadang dikasih 1.000. Oh, iya. Kadang pernah dikasih 200 rupiah. Oh, itu pernah, Pak, kayak gitu? Mau mobil nariknya tengah jalan ngasihnya 200 rupiah. Oh, berarti mobil pernah ngasih tarif segitu ya, Pak? Dulu pertama kali belum ada kalau aku belum punya QRIS itu. Oh iya. Itu kan sering tak ikhlasin. Oh, berarti sekarang bapaknya punya QRIS? Iya, punya. Oh iya. Berarti tarifnya nggak hanya tunai ya, Pak? Iya, tapi QRIS juga bisa ya. Terima kasih ya, Pak. Jadi, setelah kita mempelajari aglomerasi ekonomi di sekitar kita, dapat kita tarik kesimpulannya bahwa aglomerasi pasar bunga di Kampung Pelangi, Semarang adalah bahwa keberadaan pasar bunga di lokasi tersebut telah menciptakan konsentrasi perdagangan yang saling menguntungkan bagi para pedagang dan pembeli. Aglomerasi ini memungkinkan para pedagang untuk saling berbagi sumber daya, informasi, dan pasar, sehingga meningkatkan efisiensi dan daya saing. Selain itu, pasar bunga di Kampung Pelangi juga menjadi daya tarik wisata yang meningkatkan kunjungan ke area tersebut, memberikan dampak positif pada perekonomian lokal, serta mendukung pengembangan pariwisata berbasis komunitas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.